Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya lagi di perjalanan dari Jakarta menuju Medan menggunakan KM Kelut. Jadi jalur laut ya. Ini saya lagi proses masuk kapal, masih ngantri di tangga. Penumpangnya cenderung sepi sih kelihatannya. Saya udah masuk kapal dan lagi jalan menuju dek 5. Karena di perjalanan kali ini saya beli tiket yang kelas 2A. Untuk harganya sendiri bervariasi ya teman-teman, mulai dari yang paling murah itu kelas ekonomi 412.000 sampai yang paling mahal di kelas 1A 1.329.000 untuk yang dewasa, dan rutenya Jakarta sampai Medan. Ini saya udah di dek 5, tadi udah masukin barang ke kamar dan kita masih lihat ada beberapa penumpang yang masih proses naik ke kapal. Nah, akhirnya setelah semua penumpang sudah naik, kapal bergerak pas di pukul 3 pagi. Ini posisi kapal udah jalan ya. Terlihat juga banyak kapal yang lagi bersandar. Ini bisa kita lihat ada kapal yang lagi bongkar muatan, bongkar kontainer. Pakai apa ya, nama alatnya itu crane atau bukan ya? Seru gitu ngelihatnya, kontainernya diangkat. Nah, di sini ada KM Ngapulu juga ya teman-teman. Ini kapal milik Pelni juga yang melayani rute Jakarta sampai Papua ke Fak-Fak kalau nggak salah. Sepertinya ini lagi ngisi solar, soalnya ada kapal SPOB ya, Self Propelled Oil Barge. Ini untuk ngisi solar di air, setahu saya begitu. Ini adalah menu sahur di KM Kelut ya teman-teman, karena ini kebetulan lagi puasa dan yang sahurannya 2 orang, jadi makanannya langsung dibagiin ke kamar masing-masing. Ini saya makannya di tangga biar luas aja gitu daripada di kamar. Setelah makan sahur tadi saya langsung balik ke kamar, tidur sebentar karena memang belum waktunya azan. Tadi sahurnya itu dibagiinnya jam 3 ya. Setelah terdengar azan baru saya naik ke dek 7 ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Ini sekarang udah jam setengah 7 pagi ya teman-teman. Nggak ada golden sunrise nya hari ini, pagi ini, karena mungkin cukup berawan juga cuacanya. Angin juga lumayan kencang sih anginnya ini, tapi untungnya ombaknya nggak terlalu besar. Nah, di jam 10.45 ini udah mulai terlihat ada kapal nelayan ya, karena kita udah memasuki perairan Bangka. Ini di sebelah kanan udah terlihat Pulau Liat atau Pulau Pongo, termasuk dari Kabupaten Bangka Selatan. Nah, ini namanya kalau di Maps Light ya, nggak tahu ini tipe atau gimana ya. Tapi yang pasti namanya Pulau Pongo atau Pulau Liat. Lanjut ke sore hari, mulai terlihat sunset ya. Nggak lurus. Langitnya lumayan berawan juga. Ini ada foto yang saya abadikan momen-momen sunset di hari ini. Setelah puas melihat sunset, saya dan teman sekamar. Oh iya, saya sekamar dengan 2 orang. Ada Opung, aduh saya lupa namanya, Opung siapa. Satu lagi ada namanya Bang Ari. Mereka berdua nggak puasa, tapi mereka memutuskan untuk menemani saya makan di restoran. Soalnya mereka juga jam 6 udah diumumin untuk makan malam. Jadi mereka bilang sekalian aja kita makan di restoran gitu. Sekalian nunggu azan maghrib. Untuk menu makanannya ada tempe, kemudian ada ikan. Saya nggak tahu itu ikan apa ya. Dan sayurnya ada sayur kangkung. Rasanya lumayan enak. Kemudian dapat air mineral dan dapat minuman kemasan ya, fruity. Di sini saya juga bawa ciki untuk nambah selera makan saja. Setelah selesai berbuka puasa dan menunaikan sholat maghrib, saya naik ke dek 8, tepatnya kafetaria, dan ternyata suasananya sepi, nggak ada live music. Maka saya memutuskan untuk turun dan tidur. Pukul 3 pagi saya bangun untuk ngambil makanan sahur.
Di sini kapal udah mulai terasa goyang karena memasuki wilayah Laut Cina Selatan. Menu sahur kali ini cukup lengkap, ada ikan, ayam, telur, sayur, dan saya makannya masih di tempat yang sama dengan kemarin, di tangga yang kosong ya, ini nggak digunain. Jaraknya cuma beberapa meter dari kamar. Ini lorong yang ke arah sana menuju tangga utama. Ini bukan tangga utama ya, makanya sepi. Dan ke arah sebelah sini menuju kamar saya. Kamar saya ada di paling ujung sebelah kiri. Teman-teman, ini adalah suasana sholat subuh berjamaah di masjid di KM Klut ini ya. Jamaahnya lumayan banyak. Kemudian ini masjidnya sangat nyaman, bersih, dingin, AC-nya betah untuk lama-lama di sini. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah akan diadakan tausiah yang diisi oleh jamaah. Jadi sifatnya sukarela. Bagi siapapun yang mau menjadi penceramah, silahkan menyampaikan ceramahnya di depan. Oh iya, bagi teman-teman yang penasaran, arah kiblatnya apakah berubah? Ya, ini arah kiblatnya berubah sesuai dengan arah kapal. Nanti sejadahnya akan dirubah secara manual. Kemudian di pagi harinya saya melihat sunrise, walaupun hanya sedikit ya di sela-sela awan yang tebal ini, tapi sangat indah untuk dilihat. Ada lokernya 6 ya, sesuai jumlah kasur 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih di atas. Charger colokan maksudnya ada 2. Ada jendela ya, coba kita buka. Teman-teman, ini bisa kita lihat gambar utuh dari KM Klut ini. Kemudian ada juga spesifikasinya, di sini tertulis total passengernya ada 2.607 orang. Kemudian ada panjangnya 146,50 meter. Wah, lumayan ya, lebih panjang dari lapangan sepak bola sepertinya. Di deck 5 ini ada satu monitor yang menunjukkan posisi kapal secara real time ya. Ini kita kelihatannya udah memasuki daerah Kepulauan Riau. Di sebelah kanan udah terlihat daratan Malaysia samar-samar. Cuacanya ini lagi hujan cukup deras ya, tapi untungnya ombaknya kecil. Wah, sepertinya ada bagian kapal yang bocor ya teman-teman. Air mengalir dari kafetaria di atas. Sepertinya di atas juga lagi ada live music ya. Kayaknya seru nih kalau kita ke atas nih. Yuk kita ke atas. Di kafetaria lagi ada live music, cukup enak untuk bersantai di sini, tapi terlalu ramai ya, kursinya full. Sekarang sudah pukul 8:30 pagi dan kita udah bisa lihat daratan Batam di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, di sini kita udah bisa melihat Pulau Putri. Pulau ini terletak di Kecamatan Nongsa, Kepulauan Riau. Untuk menyeberang ke pulau ini biayanya sekitar 20.000 menaiki speedboat dari Pulau Batam. Di perairan Batam ini saya berpapasan dengan kapal tempur Indonesia KRI Golok 688. Info yang saya dapat sih ini salah satu kapal siluman buatan asli Indonesia di Banyuwangi. Kapal ini juga dipersenjatai oleh meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm. Gimana menurut kalian? Keren kan Indonesia udah bisa bikin kapal perang sendiri? Kapal pilot udah mulai merapat nih. Sebentar lagi pilot akan memandu nahkoda dari KM Klut ini untuk memasuki area pelabuhan di Batam. Sekarang sudah proses bersandar ya teman-teman. Ini KM Klutnya dibantu oleh kapal pemandu untuk bersandar.
Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kelanjutannya akan gue upload di part 2. Oke, jangan lupa share, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih telah menonton.